Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa kembali dengan barber gratis. Selamat pagi, selamat sehat dan sejahtera selalu bagi kita dan Anda semua. Dimanapun Anda berada, semoga Anda sehat selalu, dipanjangkan umur dan selalu bahagia, bersyukur terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin mengomentari sebuah pidato Kang Deddy Mulyadi tentang jam malam. Sungguh mantap, luar biasa menyimak pidato yang disampaikan Kang Deddy di dalam sebuah upacara tentang jam malam. Pidato yang sangat menyentak, menyadarkan kesadaran kita sebagai orang tua, guru, para pengamat pendidikan, pemerintah, bupati, gubernur, dan semuanya. Betapa selama ini kita begitu abai terhadap anak-anak kita, begitu apatis terhadap anak-anak kita, sehingga anak-anak kita dibiarkan begitu saja berkeliaran siang dan malam. Dan kali ini kita coba simak sebuah pidato dari Kang Deddy yang barangkali ada Anda atau siapapun Anda yang pernah melihat atau mendengar pidato itu, ataupun yang belum. Nanti kita komentari bagaimana isi dari pidato itu, esensi dari pidato itu secara hukum Islam. Mari kita simak bersama-sama pidatonya. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Jam 9 anak sekolah harus kembali di rumahnya, kecuali lagi sama orang tuanya, ada yang sakit, dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMK di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Kenapa? Kepala dinas harus mengkoordinasikan seluruh Jawa Barat. Setiap malam dia harus bisa connecting dengan Kapolres, dia connecting dengan Kapolsek, dia connecting dengan para kepala desa, dia connecting dengan para kepala kelurahan untuk memastikan anak Jawa Barat itu aman. Kenapa? Karena ingat, hari ini jarum jatuh di Jawa Barat akan menjadi peristiwa yang menggemparkan Indonesia. Kenapa? Sudut pandang mata hari ini tertuju ke Jawa Barat. Baik akan memotivasi berbagai daerah, buruk kita akan menjadi hinaan banyak orang. Ini tidak boleh main-main kerja dengan saya. Tidak boleh lagi ada tujuan-tujuan lain kecuali memperbaiki. Semua orang harus bekerja, berusaha untuk senantiasa matanya terbuka. Demikianlah guys pidatonya. Sekali lagi ini pidato yang sangat menyentak kesadaran kita. Sekali lagi betapa selama ini kita abai, kita apatis dengan anak-anak kita yang berkeliaran di malam hari. Ini adalah sebuah pidato yang memberikan inspirasi bagi kita semua sebagai orang tua, guru, kepala sekolah, praktisi pendidikan, kepala dinas, kepolisian, ketentaraan, kepolisian, dan sebagainya, atau orang-orang pengamat-pengamat KPAI, pengamat-pengamat HAM. Ini harus menjadi sebuah perhatian bahwa esensi dari pidato ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Bagaimana menyikapi solusi dari permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita, kenakalan remaja yang dilakukan anak-anak kita, yang menjurus sebuah kejahatan, dari mulai narkoba, tawuran, geng motor, pembunuhan, dan lain sebagainya. Terus bagaimana sikap kita selanjutnya? Menolak atau mendukung? Maka seharusnya dan sebijaksananya kita kembali merenung bagaimana cara Rasulullah SAW mendidik anak-anak kita. Jauh-jauh hari Rasulullah 1400 tahun yang lalu telah menganjurkan hal ini kepada orang tua. Di dalam sebuah hadis dinyatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana junhul lailu au amsaitum fakufu sibyanakum fa inna syaitana liantasiru hina idin." Yang artinya, itu saya kutip dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, "Tahanlah anak-anak kalian
Maksudnya ditahan pada malam hari, jangan sampai keluar malam. Tahanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya ketika itu saat-saat malam, setan sedang berkeliaran, bergentayangan di malam hari untuk menggoda manusia. Terlebih-lebih anak-anak yang belum punya tameng, belum punya cara, belum bisa melindungi dirinya dari kejahatan dan gangguan setan. Jangankan anak-anak, orang tua juga seringkali terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukannya pada malam hari. Ada 3 alasan mengapa Rasulullah SAW menganjurkan untuk menahan anak-anak kita keluar di malam hari. Yang pertama, alasan keagamaan. Rasulullah tentu saja tidak bicara atas kemauan hawa nafsunya. Rasulullah berbicara atas wahyu dari Allah. Tahanlah anak-anakmu, jangan sampai keluar dari mulai petang sampai isya nanti. Jangan sampai keluar karena setan bergentayangan, berkeliaran mencari pada saat itu. Yang kedua, alasan keamanan, bahwa anak-anak yang masih rapuh jiwanya, yang belum stabil keimanannya, anak-anak akan mudah tergoda. Di mana kejahatan terjadi seringkali di malam hari. Perampokan, pembunuhan, narkoba, geng motor, tawuran, itu seringkali direncanakan dan dilaksanakan pada malam hari. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh apatis lagi. Orang tua tidak boleh abai lagi terhadap pendidikan anak-anaknya, sehingga anak-anak kita selalu terpantau. Dengan jam malam ini mudah-mudahan minimal anak-anak kita bisa tertahan untuk melakukan kejahatan, untuk merencanakan kejahatan. Yang ketiga adalah alasan kesehatan. Anak yang banyak keluar malam tentu akan begadang, selamanya akan berkeliaran. Waktu belajarnya akan terganggu, kesehatannya akan tersita. Kemudian ia akan malas belajar, dan puncaknya adalah penurunan prestasi dan kesehatannya. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh membiarkan begitu saja anak-anak berkeliaran. Apa yang dipidatokan oleh Bapak Kang Deddy Mulyadi ini sesuai dengan syariat Islam, sunnah Rasulullah SAW di dalam cara mendidik anak. Di mana, sekali lagi, 3 faktor itulah yang harus menjadi alasan bagi kita untuk menahan anak-anak kita keluar dari malam hari. Arahkan anak-anak kita, diam di masjid atau diam di rumah. Di rumah terkontrol oleh orang tua, mendidiknya dengan berbagai nasihat-nasihat. Di masjid, anak akan terkontrol oleh gurunya, ustadznya, sehingga anak bisa mengaji. Dulu orang tua kita pernah berpesan, di kalangan rakyat Sunda dulu orang tua pernah berpesan, tong sok kaluar ti peuting, bisi derau kolong-kolong wewe. Orang tua dulu mengatakan begitu. Ternyata itu adalah ajaran-ajaran yang sesuai dengan contoh Rasul. Artinya, apa yang dipidatokan oleh Kang Deddy Mulyadi tentang jam malam adalah intisari dari ajaran Rasulullah SAW untuk menahan anak-anak kita di malam hari jangan sampai berkeliaran. Mudah-mudahan pidato yang sangat mantap ini menginspirasi kita semua agar kita tidak abai lagi dengan pendidikan anak-anak kita. Mudah-mudahan di tahun 2050 tercipta generasi anak-anak emas, generasi-generasi emas yang betul-betul menjiwai ajaran-ajaran Islam. Pendek dan kesimpulannya adalah bahwa apa yang dipidatokan oleh Bapak Deddy Mulyadi sesuai dengan contoh dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana cara menahan anak-anak kita. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Selamat berjumpa, selamat berpisah.